Bismillah, kita mulai ya. Mulai kajian bukan mulai berbuka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa, dan kita masih diberikan kesempatan dengan bertemu dengan ibadah Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa ini dan kemudian meningkatkan seluruh ketakwaan kita, meningkatkan seluruh potensi-potensi ibadah kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, jika di bulan Ramadan ini kita tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri baik dari segi ibadah kita kepada Allah maupun dari segi sosial, artinya hubungan kita kepada Allah ternyata tidak ada perubahan di bulan Ramadan ini, dan hubungan kita kepada sesama hamba ternyata juga tidak ada perubahan di bulan ini, maka 11 bulan berikutnya dari bulan Syawal sampai kemudian bulan Sa'ban itu sangat berat untuk kemudian akan menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan di mana orang ingin berubah. Bapak dan Ibu bisa melihat secara realitas kenyataan bahwasanya di awal bulan Ramadan atau di bulan Ramadan itu biasanya itu masjidnya penuh dengan jamaah, betul? Ya, masjidnya penuh dengan jamaah, kemudian ibadahnya juga semangat-semangat begitu. Tapi kok sudah datang bulan Ramadan, tapi ternyata Pak, ibadahnya masih sama. Tidak ada peningkatan dari segi ibadah, tidak ada peningkatan dari segi hubungan secara sosial, entah itu sedekah dan lain sebagainya. Maka di 11 bulan berikutnya itu akan lebih berat lagi untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu jamaah sholat menjelang sholat maghrib yang semoga Allah berkahi, ada satu hadis Nabi SAW yang kemudian hadis ini perlu untuk kemudian kita perhatikan. Setelah kita menjalankan, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya ibadah puasa, maka kita harus mengetahui beberapa hal. Sebab Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani mengatakan, rubbas shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali al-ju'. Ja'a dari kata al-ju' itu artinya lapar, ya. Wal atos. Atos itu haus, ya. Bukan atos ini, Pak. Jadi ada satu jenis atau beberapa tipe dari manusia, dia ikut berpuasa, dia ikut sahur. Pagi hari dia sahur, malamnya sudah niat, rukunnya sudah dia tepati, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Tetapi pada saat yang sama dia ikut sahur sebagaimana kita, mungkin dia juga ikut sholat subuh secara berjamaah sampai zuhur, asar, maghrib ikut buka bersama, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al-kadzib, orang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menahan lisannya untuk berdusta. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa kemudian orang yang kemudian berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan zur,
Ya, qaulaz zur, yaitu perkataan dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amah wasyarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar dan dahaganya orang tersebut. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati. Saat kemudian di bulan Ramadan ini kita dihadapkan dengan berbagai macam potensi duniawi kita, kehidupan kita, sebagaimana perdagangan dan lain sebagainya. Di perdagangan tadi mungkin kita nyebut ini enak, ya, ini enak, ini rasanya manis, tapi ternyata pahit, Pak. Ya, dia paham, ini durian, ini bagus, kulitnya bagus, semuanya bagus, tetapi ternyata dalamnya busuk, Pak. Ya. Atau kemudian kita mengatakan ini kain sarung ini itu kain yang sangat bagus, kualitasnya premium, bagus dan ini tidak luntur, ternyata luntur, Pak. Maka ini menjadi satu hal yang bisa jadi menyebabkan berpuasa, ikut lapar, ikut berbuka, ikut sahur, tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah al-lahwun. Lahwun. Ya, lahwun itu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu minal batili wasyabbahahu. Ya, para ulama menjelaskan yang disebut dengan lahwun adalah perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan sia-sia, tidak ada gunanya. Kemudian perkataan tadi tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, tidak ada faedahnya sama sekali. Contoh misalkan komentar, ya, komentar ada orang lewat pakai sarung begitu, kemudian dikomentari. Atau kita lihat misalkan sedang jalan-jalan ke pasar, orang lihat pakai sarung, kita komentari. Ya, komentarnya jelek lagi, ya, sarungan kayak mau sunat, nah, misalkan begitu. Padahal itu bapak-bapak udah sepuh gitu, Pak. Ya, dikomentari begitu. Ada faedahnya? Tidak ada, Pak, faedahnya. Ya, kita lihat saudara kita mungkin pakai pecinya kekecilan. Nah, kita komentari. Peci anaknya dipakai misalkan begitu. Itu tidak ada perkataan yang kemudian lahwun, sia-sia, tidak berfaedah, tidak memberikan faedah. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis itu bahwa laisa siyamu, tidaklah yang disebut dengan siyam itu adalah minal akli wasyarabi, hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Ya, menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa saja. Tidak hanya sekedar itu ternyata Bapak Ibu sekalian. Tetapi Nabi menyebutkan innamas siyamu minal lahwi warrafas. Tetapi Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya siam yang disebut dengan puasa, selain yang membatalkan puasa itu kita tutup, artinya jangan sampai ada satu hal yang kemudian membatalkan ibadah puasa kita, tetapi juga ada satu yang kemudian bisa menghilangkan pahala kita, Pak, yaitu al-lahwu warrafas. Ya, lahwun tadi sudah kita sampaikan bahwa lahwun adalah al-kalamul ladzi la asla lahu, tidak berfaedah sama sekali, tidak memiliki manfaat sama sekali. Kemudian ar-rafas. Ar-rafas para ulama adalah al-kalamu al-jami, ismun jami'un likulli ma yuriduhu rajul minal mar'ati. Kemudian yang ketiga, salah satu yang kemudian membuat pahala orang yang berpuasa itu ya habis, berkurang dan tidak berpahala adalah perkataan rofas. Apa itu rofas? Rofas itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung sifat pornografi, Pak. Ya, itu namanya rofas. Jadi kalau para ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhur rajulu minal mar'ati, yaitu segala sesuatu yang menjerumus apa yang disenangi oleh laki-laki kepada seorang perempuan. Ya, bisa jadi ketika kita sedang berpuasa, nah tanpa kita sadari bicara tentang masalah, kadang masalah cewek, masalah apa itu yang mengandung di situ membangkitkan syahwat. Ya, membangkitkan syahwat. Maka ini termasuk salah satu yang menghilangkan pahala puasa. Ya, jadi setelah kita paham bahwa Nabi menyebutkan ada orang berpuasa, dia ikut sahur, dia ikut berbuka, dia menjalankan ibadah puasa bersama-sama, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Maka paling tidak ada 3 hal tadi yang kemudian harus kita jaga. Apakah puasanya kemudian batal? Enggak.
puasanya tetap sah, tetapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa. Waktunya habis, dibatasi. Mudah-mudahan yang singkat ini berpahala. Ingat, yang pertama adalah menghindari perkataan dusta, yang kedua adalah perkataan sia-sia, yang ketiga adalah perkataan pornografi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.